di MPR. News pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di Istana Merdeka, Jakarta. Saat ini Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah menerima kedatangan sejumlah tamu-tamu kenegaraan. Tamu-tamu kenegaraan yang hadir ini merupakan pemimpin negara-negara dunia yang datang langsung untuk memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto. Upaya mempererat persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, sekaligus juga nanti memperkuat potensi-potensi kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat tersebut. Ada yang hadir Wakil Perdana Menteri Australia, ada kemudian juga Menteri Luar Negeri dari UK, ada Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, ada Perdana Menteri Korea Selatan, ada Perdana Menteri Singapura, negara tetangga kita, ada Perdana Menteri Papua Nugini, Perdana Menteri Vanuatu, Wakil Presiden Laos, dan Wakil Presiden Republik Rakyat China. Jadi 9 pimpinan pemerintahan atau kepala negara hari ini disambut oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana dalam rangka menghormati kedatangan mereka ke Jakarta. Selain ramah tamah, ini tentu akan menjadi titik penting di awal pemerintahan untuk memperkuat kerjasama antara negara kita dengan negara-negara sahabat ke depannya. Sesuai dengan pidato Pak Prabowo tadi di MPR RI, bahwa kita akan bersahabat dengan seluruh negara. Kita tidak akan terlibat dengan kerjasama fakta pertahanan tertentu, tapi kita akan tetap di garis kebijakan luar negeri kita yang non-blok dan bekerja sama dengan semua negara. Saya harap mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini, dan ini mungkin konferensi pers pertama di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita nggak ada tanya. Teman-teman, Pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tengah berlangsung pada sore hari ini di Istana Merdeka, Jakarta, di mana Prabowo Subianto tengah menerima 9 kepala negara, diantaranya dari Selandia Baru, Korea Selatan, Australia, Papua Nugini, Laos, Cina, dan lain sebagainya. Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan para kepala negara yang hadir langsung mendatangi Prabowo Subianto di Istana Merdeka untuk mengucapkan selamat atas pelantikannya sebagai Presiden terpilih atau Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sementara itu, tadi pihak Istana menegaskan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya pada pagi tadi usai dilantik di gedung DPR MPR RI, bahwa Indonesia akan bersahabat dengan seluruh negara dan posisi Indonesia berada pada non-blok. Dan untuk membahasnya, kami masih bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional. Pak Teguh, ini ada 9 kepala negara yang hadir dan disambut langsung oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menerima kedatangan mereka dengan penuh hangat di Istana Merdeka. Tanggapan Anda, Pak Teguh? Kalau bahasa Jawa kita pakai ya, itu Pak Prabowo itu diuwongke oleh mereka. Pada saat yang sama mereka pun diuwongke oleh Pak Prabowo. Jadi diakui dalam pidato kan 5 menit pertama beliau sangat menghargai kedatangan mereka semua, menunjukkan niatan untuk membangun hubungan secara meningkat, dan secara khusus ini merupakan penghargaan atas progres yang terjadi dalam konstitusi Indonesia kan.
Jadi saya yakin dengan negara-negara yang kita sebutkan tadi itu ya, terutama sekali negara yang berdekat sekali dengan Indonesia, misalnya Filipina, datang loh presidennya. Iya. Kemudian dari Brunei Darussalam, beliau tadi tampaknya memiliki kedekatan emosional yang dekat dengan Brunei loh tuh. Karena Brunei itu kan masuk ke ASEAN tahun 1984 kan. Waktu itu beliau kalau nggak salah masih berada di Kopassus kan. Dan beliau tadi saya kaget menyebut nama Sultan Brunei itu tepat sekali gitu. Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah kan. Jarang orang bisa hafal itu kalau nggak kenal banget. Betul. Kan. Jadi Brunei datang, Malaysia datang, Filipina datang, Singapura datang. Itu artinya apa gitu? Artinya mereka itu benar-benar menghargai Indonesia. Dan untuk itu saya tidak kaget kalau nanti ada perjanjian-perjanjian khusus antara kita dengan mereka. Oke, baik. Baik Pak Teguh Reza Shah dan pemirsa telah bergabung juga bersama kami. Ada Bang Dev Laksono nih, politisi Partai Golkar. Halo, selamat sore. Mas Dev, apa kabar? Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, baik. Ada Pak Teguh Reza Shah juga di sini. Selamat sore Bang Dev. Selamat sore Pak Teguh, gimana kabar? Kabar baik. Baik, Mas Dev. Alhamdulillah. Kita Ya, sedang silakan. berbincang mengenai hubungan internasional khususnya nanti di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kalau tadi kita dengar pidato Pak Prabowo pagi tadi di gedung MPR menyatakan bahwa Indonesia akan bersahabat dengan seluruh negara dan posisi Indonesia berada pada non-blok begitu. Tanggapan Anda, Mas Dev, yang juga ini selaku anggota Komisi 1 DPR RI di bidang pertahanan dan hubungan internasional. Kalau kita sekarang ini belum di-assign komisinya, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya anggota DPR RI, titik. Baik, kalau mengenai hubungan internasional, ya, sesuai dengan ADART kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, sesuai dengan sistem hukum dan juga ideologi politik luar negeri kita. Memang kita tuh menganut sistem politik bebas. Jadi kita tidak terikat kepada fakta manapun, kita tidak align kepada siapapun, tapi kita bebas untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi kita akan terus membuka komunikasi, terus menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak untuk memastikan perdamaian dunia itu terjaga, posisi Indonesia itu tetap dalam posisi untuk bisa leluasa untuk komunikasi dengan siapapun, dan kita tetap mengutamakan perdamaian di atas segalanya, dan juga akan tetap mendorong program-program utama internal kita untuk memastikan bangsa Indonesia untuk mendapatkan yang terbaik dalam mengentaskan berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan posisi-posisi kita di semua forum-forum internasional. Nah, untuk kita itu benar-benar bisa diakui, benar-benar bisa dianggap oleh dunia global, ya kita harus memiliki kekuatan internal yang sangat baik, ya, baik kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga kedaulatan yang kuat akan wilayah kita dan juga kemampuan militeristik kita. Nah, kemampuan militeristik itu bukan berarti kita itu akan berperang dengan siapapun. Justru dengan memiliki kemampuan militeristik yang kuat, kita akan mendapatkan deterrence yang tegas, sehingga sikap posisi kita ketika kita menyampaikan berbagai macam hal di forum internasional, ketika kita bersikap untuk menghadapi berbagai macam isu yang ada di dunia global, ini membuat kekuatan yang jelas dari sisi kita. Nah, maka itulah semua hal tersebut itu harus benar-benar dipenuhi, bahwa kita mampu untuk memberikan makan kepada bangsa dan masyarakat kita mampu untuk membela bangsa kita, dan kita mampu untuk melakukan sikap apapun di segala macam forum, baik regional ataupun juga secara global, gitu.
Baik, Pak Teguh, mungkin Anda bisa menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dev Laksono terkait isi pidato dari Pak Prabowo pagi tadi terkait hubungan internasional Indonesia di lingkup dunia internasional. Kalau Mas Dev udah bicara, saya ngegongin aja deh. Karena Silakan. beliau berbicara sesuai pengalaman. Dengan lama beliau di Komisi 1, kemudian beliau aktif dalam berbagai kegiatan di DPR. Kalau berhubungan dengan misalnya rapat dengar pendapat, saya terakhir dengan beliau berbicara tentang topik yang sama tahun lalu, Bang Dev. Dan Ya, saya siap. ya, terima kasih Bang Dev. Beliau dengan tegas mengatakan bebas aktif itu seperti apa? Bebas sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, dan aktif adalah turut mengupayakan perdamaian dunia tanpa tekanan dari manapun. Ya betul. Karena kalau negara kita kuat, negara kita benar-benar memiliki dalam negerinya stabil, tentu nggak ada yang berani nekan kita kan. Terus kita terus membuka komunikasi dengan negara dunia, iya, karena prinsipnya adalah good neighbor policy, kemudian sama-sama taat hukum internasional, kemudian perdamaian di atas segala-galanya. Ini adalah suatu stempel yang sudah ada di dalam konstitusi kita, di kalimat terakhir di dalam pasal keempat, dalam paragraf keempat dari dari preambul kita. Kemudian RI berperan aktif dalam forum-forum internasional, ya mungkin ini yang akan menjadi kekuatan Pak Prabowo ya. Beliau memiliki kemampuan di atas bahasa asing beliau, kalau nggak salah itu Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, 4 ya. Jadi dengan hal ini beliau bisa berhubungan dengan masyarakat yang ada di Anglophone, masyarakat Commonwealth jajahan Inggris, dan juga masyarakat Francophone yang jajahan Perancis di Afrika. Jadi ini beliau, presiden kita memiliki modal intelektual yang bagus. Kemudian ya saya pikir beliau akan proaktif datang ke berbagai forum-forum internasional, datang dengan membawa ide tentunya. Kemudian juga betul Pak Dev mengatakan kita perlu kekuatan internal yang kuat, kekuatan militer yang kuat. Itu bukannya untuk menakut-nakutin siapapun, karena bagaimanapun kekuatan militer kita itu kan terlalu, secara teori itu namanya minimum essential force. Jadi sebenarnya nggak cukup, tapi dicukup-cukupkan gitu ya. Jadi tentunya harus ditingkatkan levelnya dari minimum essential force nanti menjadi qualified essential force, tentunya dengan sistem penganggaran yang benar-benar teruji di DPR nanti. Dan saya bisa bayangkan nanti dalam perubahan APBN nanti itu akan jadi dialog yang sangat hangat ini antara pemerintah dan Pak Dev, karena bagaimanapun kita semua harus taat hukum. Karena tadi Pak Prabowo mengatakan kita semua ini bekerja untuk rakyat. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, golongan dan juga kepartaian kan. Dan ini akan sangat menarik nanti kita lihat bagaimana pada saat pemerintah Indonesia mengajukan perubahan dari anggaran pendapatan belanja negara tersebut. Kemudian ya saya yakin beliau akan sangat aktif di berbagai forum. Oke. Baik, Mas Dev, kemudian apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam menyikapi gejolak perekonomian global dan juga sejumlah isu geopolitik lainnya? Ya tentu ya pasti yang bisa kita sepakati adalah memastikan komunikasi dengan semua pihak, dengan semua negara, dengan semua lembaga institusi, baik keuangan ataupun juga lembaga institusi multilateral seperti UN, ASEAN, IPU, AIPA, dan lain-lain itu tetap berjalan. Dan kita tetap menjadi peran aktif di dalam segala macam forum untuk menanggapi isu-isu yang ada di internasional. Sehingga suara kita selalu terlihat, suara kita selalu terdengar, peran kita selalu terlihat, dan kita akan tetap selalu menjadi diperhitungkan untuk menyelesaikan kemelut apapun. Itu satu. Terus dua, ya kita harus bisa menyelesaikan semua kendala permasalahan yang ada di dalam negeri. Ya. Tadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa percuma kita menjadi bagian dari G8, G20, bagian dari APEC segala macam, tapi bila masih ada jutaan orang yang tidur dalam kelaparan, bangun sekolah dengan pakaian compang-camping, tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Nah, jutaan masyarakat Indonesia yang masih mengalami kehidupan seperti ini yang harus diadres. Dengan kita bisa mengadres dan juga menjawab tantangan-tantangan tersebut, menyelesaikan kemelut-kemelut tersebut,
peran Indonesia secara otomatis akan semakin terlihat. Posisi Indonesia akan semakin terelevate di dunia internasional dengan kita bisa mampu mensejahterakan masyarakat kita tanpa harus melakukan penindasan terhadap orang lain, negara lain, karena itu yang kerap terjadi. Negara-negara besar ya dengan huge economic powerhouse, huge military capacity ya untuk memenuhi kebutuhan energi, memenuhi kebutuhan pangan, memenuhi kebutuhan domestiknya, ya mereka banyak menekan negara-negara sekelilingnya untuk mendapatkan bahan baku murah lah, tenaga kerja murah, barang-barang dengan yang sangat affordable. Nah inilah yang harus kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini mampu mengtransformasi dirinya, mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya dengan memadukan dengan teknologi terkini, dengan kerjasama dengan segala macam pihak untuk bisa mensejahterakan dan juga memajukan negaranya, bangsanya menuju Indonesia emas di 2045 nanti. Baik Pak Tekuni, lantas apa saja kriteria seorang Menteri Luar Negeri yang sebaiknya dimiliki untuk membantu Prabowo Subianto selama pemerintahan 5 tahun ke depan? Ini berlaku bagi semua Menteri Luar Negeri di seluruh dunia ya. Pertama itu loyalitas kepada tanah air. Satu, karena nggak mungkin kita berperan optimal kalau kita tidak loyal kepada Indonesia. Itu yang ke satu, pada tanah air. Dan yang kedua, hendaknya memiliki kemampuan, kalau secara teori itu intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, leadership quotient, managerial quotient. Itu hendaknya teruji begitu. Dan siapapun kita kalau masuk ke dalam suatu lembaga itu ada suatu proses adjustment ya. Dimana seringkali kita tidak sadar bahwa kita punya kemampuan tersebut, tapi dengan berjalannya komunikasi maka kita sama-sama bisa bersinergi ya. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah seorang menteri siapapun juga itu harus berpikir transformasional. Jadi nanti yang maju itu adalah Indonesia. Di dalam memajukan Indonesia tersebut, saya berada di situ dan semua stakeholder berada di situ dan semua kekuatan masyarakat ada di situ juga. Dan ini merupakan suatu idealisme ya. Jadi transformational relation. Karena bagaimanapun juga semua organisasi itu harus mampu melakukan transformasi dari baik menjadi lebih baik, dari sudah baik menjadi semakin baik. Ini normal. Baik. Dalam bahasa Jepang itu namanya kaizen itu, continuous improvement. Baik Pak Teguh dan Mas Dev, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai calon Menteri Prabowo, kita akan melihat situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta. Ini sejumlah tamu negara sudah kembali hadir di Istana Merdeka untuk menemui langsung Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tamu-tamu negara ini merupakan kepala negara atau pemimpin negara-negara dunia yang datang langsung untuk mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya tadi sudah ada sedikitnya 9 kepala negara yang hadir di sana dan langsung disambut dan saat ini tengah bercengkrama dengan Prabowo Subianto di ruang tamu Istana Merdeka, membahas sejumlah hal dengan hangat dan santai tentunya. Baik, Mas Dev ini berbicara tentang hubungan luar negeri, kemudian isu-isu geopolitik, kemudian gejolak perekonomian global. Tentu kita membutuhkan sosok Menteri Luar Negeri yang membantu Pak Prabowo, sosok yang mumpuni dan bisa diandalkan begitu ya. Pak Mas Dev, sudah ada bocoran siapa yang akan menjadi Menteri Luar Negeri Pak Prabowo? Benarkah ini Pak Sugiono, politisi Partai Gerindra, disebut-sebut akan menjadi Menteri Luar Negeri?
Ya, tadi saya lihat videonya Pak Sugiono sepertinya mendampingi Pak Prabowo ya, Iya. gitu, ada di situ. Ya, kita daripada kita nebak-nebak ya, kita tunggu aja lah ya. Kan, Jadi sudah hampir dapat dipastikan Pak Sugiono ya? Hah? Sudah hampir dapat dipastikan Pak Sugiono ya? Saya belum bisa memastikan, hanya bisa menunggu diumumkan oleh Pak Prabowo. Rencananya katanya kan malam ini ya, Iya. intinya diumumkan. Jadi kita tunggu saja dulu, bersabar beberapa jam lagi, nanti kita akan disampaikan struktur kabinetnya seperti apa. Gitu. Baik, kalau pandangan Anda terhadap sosok Pak Sugiono ini seperti Ya. apa, Mas Dev? Pak Sugiono adalah sahabat karib saya. Dia selama 5 tahun bersama-sama saya di Komisi 1. Beliau itu adalah seorang figur yang seorang pribadi yang benar-benar mengerti cara berpikirnya Pak Prabowo seperti apa. Jadi saya yakin apa yang Pak Prabowo inginkan dan jalankan sebagai presiden di dalam hubungan luar negeri kita, apa yang beliau telah rintis selama sebagai menjadi Menhan dan puluhan tahun menjalin hubungan luar akrab dengan seluruh pemimpin-pemimpin negara, itu pasti akan dapat dijalankan lah di dalam Kemlu nantinya bila mana beliau dipilih menjadi Menlu. Baik, setelah lama bergelut di Komisi 1 DPR nih, Mas Dev, kalau Ya. menurut Anda apa tantangan Menteri Luar Negeri ke depan? Ya, tentu banyak ya tantangan dalam ataupun luar. Maksudnya dalam itu adalah internal di Kemlu sendiri, bagaimana manage ribuan diplomat yang ada dan bagaimana penugasan mereka bertugas di negara mana, menjalankan fungsinya, lalu juga dilihat dari sisi anggarannya seperti apa ya, karena anggaran Kemlu itu kan sekitar 9, saya lupa persisnya ya, tapi sekitar 10 triliunan kalau nggak salah. Nah, itu angka yang sangat besar kan. Tapi kalau misalnya kita tukar ke US dollar, tukar ke British pound, tukar ke yen, ke negara-negara mata uang, ya langsung mengkerut dengan drastis. Jadi dengan kemampuan yang ada, itu harus dioptimalkan agar para diplomat kita bisa bekerja, berjuang untuk memanfaatkan forum-forum yang ada, menyampaikan posisi kita. Dan juga diplomat kita ini ya mungkin Pak Prabowo akan juga menggunakan pendekatan yang serupa dengan Pak Jokowi, bahwa diplomat kita itu harus menjadi salesperson utama Indonesia di tempat negara mereka berada. Maksudnya salesperson itu apa ya? Jadi mereka harus bisa juga menjual produk-produk dalam negeri kita, dan bukan hanya sumber daya alam, tapi ya baik apakah itu produk-produk UMKM, produk-produk industri besar, terus bagaimana bisa mengawinkan semua industri-industri Indonesia dengan industri di luar negeri, dan ya ini juga memang tidak bekerja secara sendirian ya, karena kan pasti didukung dari masing-masing kementerian, didukung dengan asosiasi-asosiasi pengusaha Indonesia, tapi harus bisa membuka jalan gitu ya, untuk agar saling mengenal, saling mengetahui dan saling mengeksplor kapasitas daripada masing-masing sektor, hingga bisa terjalin hubungan yang positif dan bisa meningkatkan devisa negara. Gitu. Baik, kalau menurut Anda, Mas Teguh, apa nih tantangan dari Menteri Luar Negeri ke depan di era pemerintahan Prabowo Subianto yang mungkin belum diselesaikan oleh Ibu Retno Marsudi sebelumnya? Saya pikir Ibu Retno itu adalah sosok yang sangat ideal untuk memimpin suatu kementerian ya. Beliau itu punya kemampuan manajerial, juga punya personal touch atas isu-isu global. Kan terbukti beliau menjadi special envoy untuk urusan air kan. Jadi di sini Sekjen PBB melihat kepiawaian beliau dalam mengelola berbagai KTT, terutama sekali berhubungan dengan energi dan air dan lingkungan hidup. Dan tampaknya Pak Sekjen PBB ini cepat sekali berpikir, sebelum Bu Retno ini diambil oleh organisasi internasional yang lain, saya ambil duluan gitu kan. Ya tentunya ini menunjukkan bahwa diplomat-diplomat Indonesia itu punya kualitas yang internasional. Tadi Pak Dev tepat sekali menyatakan bahwa tantangan kita itu adalah internal dan global. Itu tepat sekali. Anggaran,
Ya, anggaran itu tadi beliau mengatakan kan, kalau dirupiahkan gede kan, tapi kalau dikuruskan ke dalam US dollar, ke dalam yen, yuan dan euro itu mengecil. Apalagi membiayai kegiatan kedutaan itu besar sekali. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan secara teratur kan, misalnya ngecat, kemudian perbaikan ruangan, perbaikan listrik, itu argonya cepat sekali. Kemudian juga beliau mengatakan anggarannya, terus terang anggaran itu walaupun anggaran di Kementerian Luar Negeri sudah dikelola sesuai dengan aturan-aturan namanya LAKIP, namanya aturan-aturannya misalnya good corporate governance dan good governance. Itu bagaimanapun juga itu berpacu dengan tingkat inflasi di dalam negeri dan di luar negeri begitu kan. Jadi menurut hemat saya anggaran Kementerian Luar Negeri itu saat ini minim. Kenapa? Karena ada beban kerja yang sangat berat itu. Namanya perlindungan warga negara Indonesia. Banyak sekali warga negara Indonesia yang karena kekurang hati-hatian mereka ataupun juga dikerjain oleh berbagai pihak luar dan terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan namanya kejahatan kerah putih. Dan ini kan biayanya besar sekali, itu Winston Peter itu. Ini Prabowo Subianto kembali menerima tamu negara yang baru saja datang ya di Istana Merdeka. Betul. Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tamu negara, bahkan hingga hampir ke pintu masuk istana ya, betul, Pak Teguh. Dan ini adalah Winston Peters ya. Beliau adalah veteran politik di New Zealand yang luar biasa ini. Dari tahun 80-an itu beliau sudah berkiprah dan berarti pengalaman politiknya udah 40 tahun. Oh, baik. Dan tentunya beliau sangat mendalami hubungan bilateral dengan Indonesia. Dan tampaknya sangat akrab ya Pak Prabowo dengan veteran dari Selandia Baru ini. Ya karena mereka sudah berhubungan dalam berbagai forum. Betul. Karena banyak sekali forum-forum yang kita lakukan bersama New Zealand, entah forum pendidikan, forum kesehatan, forum-forum di Pasifik Selatan, kemudian juga kerjasama pertahanan itu dengan Selandia Baru termasuk tinggi, dan Selandia Baru termasuk negara yang mendukung pembangunan Indonesia lewat namanya New Zealand Overseas Development Assistance. Itu dari tahun 1950-an itu. Dulu namanya Colombo Plan. Jadi mereka sangat membantu pendidikan masyarakat Indonesia. Jadi banyak pejabat-pejabat kita yang pernah terdidik di Selandia Baru. Dan tentunya mereka kembali ke Indonesia dan membawa nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kecintaan pada lingkungan hidup, dan nilai-nilai hubungan antar budaya belajar dari Selandia Baru. Karena Selandia Baru ini sangat mengerti Pasifik Selatan. Baik. Mas Dev, kalau menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara yang perwakilannya sudah hadir di Istana Merdeka sore hari ini, termasuk tadi yang baru saja datang dengan tokoh dari Selandia Baru? Ya, kalau nggak salah tadi itu Menlunya ya, Pak Tengku ya. Oke. Tadi kalau nggak salah sih yang hadir itu. Nah, tapi gini, dari semua negara-negara yang hadir itu, mereka mengirim perwakilan, apalagi bila mereka mengirim level deputi perdana menteri ataupun kepala negaranya hadir langsung, itu menunjukkan betapa pentingnya Indonesia dan juga betapa dekatnya hubungan Pak Prabowo dengan negara secara pribadi ataupun dengan secara institusi. Nah, apa yang bisa kita perbuat, apa yang perlu kita kerjakan, ya pasti itu harus menjaga hubungan baik, harus selalu saling memperhatikan kebutuhan masing-masing negara. Ya, misalnya dengan Selandia Baru kita memiliki hubungan dagangan yang juga cukup tinggi, baik itu dari sisi pangan ya, kita masih mengekspor, mengimpor daging dan juga lalu juga wool ya, lalu juga ada beberapa produk-produk lain kita impor dari sana, dan juga ada banyak juga barang-barang produk Indonesia yang kita ekspor ke sana. Banyak juga PMI kita yang bekerja di sana, lalu mahasiswa Indonesia juga ada jumlahnya itu ribuan, kalau tidak belasan ribu, mungkin sudah mencapai puluhan ribu kalau digabung, apalagi kalau digabung dengan Australia yang sekolah di sana. Jadi hubungan yang sangat akrab dan yang hubungannya sangat baik ini harus kita jaga, apalagi New Zealand juga secara resmi membantu kita menangani sejumlah isu-isu terkait dengan Papua dan lain-lain.
Nah, ini semua jadi poin-poin penting yang harus terus kita jaga ke depan. Apalagi yang mereka mengirim utusan langsung dan pejabat seniornya yang hadir, ini menunjukkan bahwa keseriusan mereka melihat Indonesia dan semua potensi-potensi yang ada harus benar-benar fully explore untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, hingga kini tamu-tamu kenegaraan masih terus berdatangan di Istana Merdeka dan dialog akan kita lanjutkan kembali. Mas Dev, Pak Teguh dan pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.